pancar kasih agung dan restu, seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi menekan. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang karam merindukan di ufuk timur pagi menekan. Di ufuk timur pagi menekan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu khususnya warga Jemaat GPIB Piniel, Palembang masing-masing di rumah saudara. Hari ini Hari Raya Jumat Agung, yang biasanya saudara dan saya ada di rumah untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita sering bilang sakramen perjamuan kudus dalam bentuk meja. Kita duduk bersama di meja salib. Tapi hari ini kondisi yang tidak memungkinkan membuat Bapak Ibu, Saudara dan saya melakukan ibadah di rumah. Tapi kiranya tidak mengurangi pemaknaan tentang karya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang telah mengorbankan nyawanya untuk penebusan dosa kita. Melalui hari ini kita mengingat rayakan di ibadah Jumat Agung, dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Mari melihat teks bacaan kita, Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayat 49. Jika memperhatikan jam, kita berada di atas jam 9 pagi sekarang. Itu berarti Tuhan Yesus telah disalibkan. Saya sedikit berbagi kronologi dengan Bapak Ibu. Diperkirakan sekitar pukul 3 dini hari, pukul 12 selesai perjamuan Pesak atau Paskah. Diperkirakan pukul 2 Tuhan Yesus menuju ke Taman Getsemani. Maka beberapa penafsir setuju kemungkinan besar Yesus ditangkap di sekitar pukul 3 dini hari, di saat orang sedang tidur. Perhatikan Bapak Ibu bahwa hal ini tidak lumrah. Pengadilan yang benar adalah pengadilan yang menghadirkan saksi dan terbuka. Tapi kali ini tanpa dihadiri oleh siapapun karena semua sedang tidur. Pukul 3 dini hari Tuhan Yesus ditangkap, lalu kemudian pukul 9 naik di kayu salib. Itu berarti jarak antara pukul 3 ke pukul 9 ada 6 jam. 6 jam Yesus didera, di 6 jam itu pula bolak-balik Herodes dan Pilatus. Jadi 6 jam mengalami penganiayaan di darat, kalau saya sebut darat, penganiayaan di sekitar lokasi itu. Pukul 9 sampai pukul 12 mengalami penganiayaan secara terapung di atas kayu salib. Jadi kalau kita totalkan, penderitaan Tuhan Yesus dimulai pukul 3 dini hari, ditangkap pukul 9, naik ke salib pukul ke-12 dan kemudian menyerahkan diri. Pukul 9 naik ke kayu salib dan kemudian menyerahkan diri pukul 13.00. Total berarti 6 kali 2. 12 jam Tuhanmu dan Tuhanku mengalami derita ini. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, sebagaimana nanti ditampilkan dalam video di sisi sebelah kiri saya, proses penganiayaan itu terjadi tidaklah mudah. Kalau orang Romawi asli, penjahatnya hanya dipukul dengan kayu. Tapi kalau bukan orang Romawi, penggunaan cambuk dilakukan.
Dan cambuk yang menarik nanti akan dimunculkan di layar. Cambuk yang menarik itu adalah cambuk khusus. Keluar satu, lalu berujung tiga. Di ujung tiga itulah kemudian terletak bundaran logam yang kemudian menempel tulang belulang yang sangat tajam. Jadi ketika dicambukkan ke tubuh manusia, bukan saja mengangkat dagingnya, tapi juga memungkinkan organ bagian dalam kemungkinan terlihat. Jadi ketika saudara berbicara tentang penganiayaan 6 jam pertama, saudara sedang bicara tentang tindakan tidak manusiawi yang sedang dialami oleh Tuhanmu dan Tuhanku. Tidak heran ketika Yesus yang adalah Allah, yang sangat tahu proses derita itu, secara manusiawi mengalami kondisi stres. Saya sebut stres Bapak Ibu secara manusia ya, sehingga memungkinkan kelenjar-kelenjar keringatnya itu yang ada pembuluh darah pecah. Lalu semua Injil memberi kesaksian, dia berdoa bagaikan keringat tetesan darah. Itu bukan keajaiban, bukan. Itu pecahnya pembuluh darah kapiler di sekitar kelenjar keringat yang bercampur dengan darah. Itu hanya mungkin terjadi dalam ilmu psikologi ketika orang itu mengalami tingkat stres yang luar biasa. Mengapa stres? Karena Yesus tahu apa yang akan ia alami di 12 jam kemudian. Kalau saudara sudah tahu mau alami apa, saudara pasti mengalami ketakutan. Kalau belum tahu mau alami apa, itu biasa akan dihadapi. Kaget tiba-tiba dan selesai. Tapi orang yang sudah tahu mau terjadi apa, itu mengerikan. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus naik ke kayu salib Bapak Ibu, ini derita tahap yang kedua. Yang tidak mudah adalah ketika ia mengalami dehidrasi, ditandai dengan teriakan, "Aku haus," pada kata salibnya. Mengapa sampai haus? Karena jumlah cc darah sudah habis. Ketika segala luka ia terima pada waktu itu dengan cambuk yang luar biasa dan memikul salib menuju ke Golgota. Jadi perkiraan para medis, saya sudah pernah kasih tahu tahun lalu kepada Bapak Ibu, bahwa kalau ditinjau secara medis, Yesus tidak bisa disalib. Mengapa tidak bisa disalib? Sebab dia somati. Mengapa mati? Karena dehidrasi. Kehabisan seluruh cairan dalam tubuh, entah air maupun kemudian darah. Jadi aneh kalau Yesus masih bisa disalib. Cuma kan tahun lalu saya katakan, Yesus mati bukan karena luka. Yesus mati karena dia bilang, sudah selesai. Mati tidaknya Tuhan Yesus ditentukan menurut Yesus, misinya sudah selesai atau tidak. Nah, derita kedua ini yang luar biasa. Ketika berusaha mengambil oksigen, Bapak Ibu, lubangnya di sini, bukan di sini ya, lubangnya di sini. Mengapa lubang di sini? Karena ada dua tulang yang cukup kuat untuk menyangga. Kalau di sini bisa robek. Maka lubang yang benar ada di sini. Tumpuannya hanya ada pada kaki. Maka silakan saudara bayangkan ketika tergantung dengan tumpuan kaki, bagaimana menarik oksigen. Bagaimana paru-parunya berupaya melalui otak memerintahkan, ototnya berusaha naik untuk memompa oksigen dan menarik. Oh, itu persoalan. Itu derita yang luar biasa selama 6 jam. Lalu kemudian Yesus menghembuskan nafasnya. Nah, saya mau mengajak saudara masuk ke dalam teks kita, Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Apa yang terjadi ketika memasuki pukul 3 sore? Pukul 12, langit sudah gelap. Sampai kemudian pukul 3 sore. Kita lihat cuaca hari ini, nanti kita lihat cuaca hari ini. Pukul 12 sampai pukul 3 sore. Saya selalu monitor, agak mendung selalu, tapi silakan saudara lihat. Tapi yang saya mau katakan bukan soal itu. Saya mau katakan, memasuki pukul 3 sore itu, tiba-tiba gempa terjadi. Yang menyebabkan hal besar terjadi di bait Allah, simbol Tuhan Israel itu bersemayam. Simbol kehadiran Allah di ruang Maha Kudus yang dipisahkan oleh tirai bait Allah. Tirai bait Allah memisahkan ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan ruang umum. Ada 3 ruangan. Tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus itu menurut Alkitab ayat 45 terbelah dari bawah ke atas. Nanti saudara akan saya tampilkan videonya.
terbelah. Sesuatu yang penting secara teologis terjadi, bahwa kalau orang Israel mau menuju Allah, dia harus menyerahkan persembahan korban bakaran kepada imam. Lalu imam melanjutkan korban itu ke ruang Maha Kudus. Bukan imam, tapi imam besar. Imam biasa nggak boleh. Imam besar masuk ruang Maha Kudus dan melanjutkan persembahan itu dan berjumpa dengan Allah, supaya korban bakaran Israel diterima oleh Tuhan di ruangan Maha Kudus ini. Maka ketika tabir bait Allah itu robek, ingin mau mengatakan secara teologis, dan iman orang percaya ada di situ, yaitu tidak ada lagi pemisah antara engkau dan Allahmu. Tidak perlu pengantara lagi untuk menjumpai Allah. Imam besar sudah nggak diperlukan, sebab Imam Agung Yesus Kristus telah mematahkan kuk pemisah antara Allah dan manusia. Tidak heran jika sekarang saudara dan saya bisa menjumpai Allah di mana tempat, tidak tergantung pada ruangan tertentu, karena tabir itu telah robek atau telah terbuka. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saya tertarik pada pengakuan ayat 47. Di ayat yang ke-47, prajurit itu berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Ketika mau menghembuskan nafasnya, sesudah mengucapkan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, tiba-tiba proses pemenangan jiwa terjadi melalui prajurit itu. Wow, sungguh orang ini adalah orang benar. Di ujung menyerahkan nyawa sekalipun, satu jiwa diselamatkan, seakan memberi simbol yang luar biasa. Ketika nyawa Yesus Kristus diserahkan kepada Bapanya, maka semua jiwa yang percaya mengaku kebenaran itu dan kemudian diselamatkan. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, ayat 49. Bapak Ibu, kalau saudara membaca ayat 49, seharusnya saudara terganggu. Mari lihat ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Bahwa penjahat yang disalibkan oleh orang Romawi itu berarti bukan penjahat biasa. Penjahat yang benar-benar gawat dan benar-benar jahat, sehingga harus disalibkan oleh Romawi. Deritanya derita yang luar biasa. Berapa kali saya katakan, tidak ada satu helai pun menutupi, satu benang sekalipun tidak menutupi tubuh Tuhanmu. Secara fisik dipermalukan luar biasa. Tapi silakan lihat ayat 49. Orang-orang terdekat sekalipun pergi menjauh. Saudara lihat, memandangnya pun tidak tega, melihatnya sekalipun sesuatu yang mengerikan. Ada dua kemungkinan mengapa para perempuan-perempuan ini kemudian menjauh. Yang pertama, karena tidak kuat melihat derita Yesus. Yang kedua, jika ada orang yang berdiri di depan penjahat yang disalibkan, secara tradisi Romawi berarti itu bagian dari keluarga, mungkin bagian dari gerombolan, mungkin bagian dari kelompok penjahat itu. Bisa jadi mereka mundur jauh-jauh untuk sementara memutuskan hubungan dengan Yesus. Jangan sampai saya terlibat, jangan sampai saya turut disalahkan. Saya mau katakan ayat 49, catatan terakhir ini. Yesus bukan saja merasa ditinggalkan oleh Bapanya. Eli, Eli lama sabaktani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi orang-orang terdekat sekalipun meninggalkanmu. Tapi justru dengan proses itu, ketika semua orang meninggalkan Yesus, kasih-Nya menjangkau semua orang. Ketika setiap orang mundur dari Yesus, justru penebusan-Nya mendekati setiap orang sehingga dunia diselamatkan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita.
Nah, sekarang bagaimana saudara dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, ingat baik-baik, tabir bait Allah sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi perantara, harus menggunakan imam besar untuk menjumpai Allah. Karena imam agung telah membongkar semua tembok penghalang untuk datang menjumpai Allah dan menyembahnya. Sehingga dimanapun saudara berada, kapanpun saudara mulai menyembah Tuhan, di setiap tempat engkau bisa menjumpai Allah dan beribadah kepadanya. Saya kira itulah alasan saudara di rumah dan saya di sini tidak perlu kecewa ketika hari ini engkau tidak ada di gereja, di meja perjamuan, dan menjumpai Allah di gedung ini. Mengapa? Karena tabir itu telah terbuka. Tidak ada lagi ruangan khusus untuk menjumpai Allah. Dimanapun, selama hatimu terbuka kepada Allah dan menghayati momen ini luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, hari Jumat ini di rumah saudara Tuhan ada. Saya percaya hari ini di meja yang sedang saudara tata dengan roti dan anggur, atau kue dan teh atau air putih, di situ sang kepala perjamuan agung pun sedang berdiri. Saya di sini dan saudara di sana. Kita dihubungkan oleh Imam Agung Yesus Kristus Juru Selamat. Tidak perlu kecewa engkau tidak bersama-sama di gedung gereja, karena dimanapun lewat tabir terbelah itu saudara bisa menjumpai Tuhan. Walaupun memang tidak mudah, saya yakin beberapa orang mengalami suasana yang berbeda hari ini. Beberapa mengalami kesedihan tersendiri oleh kondisi ini. Tapi kiranya berita yang pertama ini membuat saudara kembali bersuka cita bahwa bukan ruangan gereja yang tentukan persekutuanmu dengan Allah, tapi kematian Kristuslah yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, yang hari ini Bapak Ibu peringati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 membuat saudara dan saya terisolasi. Beberapa yang sedang sakit sekarang, beberapa yang memang diisolasi oleh pihak rumah sakit atau di karantina, beberapa yang saat ini tidak bisa keluar karena kondisi fisiknya. Saya yakin beberapa di antara saudara yang terpojok di ruang rumah sakit atau di rumah merasa seakan ditinggalkan. Beberapa dari saudara pun mulai berpikir tentang masa depan, karena kehidupan ekonomi dunia ambruk saat ini, termasuk Indonesia, Sumatera Selatan, dan Palembang. Juga saya rasa sangat dekat terasa siapapun yang sedang bekerja, termasuk para pekerja harian yang terdampak karena kondisi ini. Kalau ada di antara saudara yang berseru, di mana Tuhan? Kapan proses ini selesai? Di mana Tuhan? Mengapa saya merasa ditinggalkan? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, ketika hari ini engkau seakan merasa ditinggalkan, ketika jalan keluar dan kebuntuan seakan engkau alami tidak menemukan jalan keluar, dan sulit sekali merangkak membaharui ekonomi saudara karena terpuruk saat ini, dan beban-beban yang lain, saya mau bilang 2000 tahun yang lalu Tuhanmu dan Tuhanku sudah merasakan hal itu, dan Tuhan sangat mengerti tentang rasamu saat ini, tentang kecewamu saat ini, tentang jatuhmu saat ini, tentang kesendirianmu hari ini. Karena Yesusmu dan Yesusku 2000 tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Dia tahu apa arti ditinggalkan, lihat ayat 49. Dia tahu apa arti ditinggalkan di Taman Getsemani. Dia tahu apa arti ketika sorga berdiam hingga harus berseru, Eli, Eli lama sabaktani. Dia tahu derita saudara, karena dia pernah mengalaminya. Hanya pribadi yang pernah mengalaminya yang tahu solusinya bagaimana. Maka saya mau katakan kepada saudara, solusinya ada pada Tuhan, karena dia sudah mengalaminya dan dia tahu cara menyelesaikannya. Maka saya mau katakan, datang pada Tuhan. Datang penuhi undangan perjamuan kudus ini di rumah saudara yang sudah saudara siapkan. Datang temui dia. Dia membawa saudara untuk menemukan damai sejahtera dan membuat saudara mengalami
jalan pulang untuk menemukan jalan keluar, supaya mulai proses kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan. Derita saudara adalah bentuk penghayatan dari derita Golgota. Di balik persoalan besar ini, sebagai pendeta saya bersyukur, walaupun tidak sama dengan hari Jumat 2000 tahun yang lalu, tapi paling tidak saya dan saudara sedang menanggung sesuatu di hari ini. Tepat di hari ini Yesus juga sedang menanggung hal yang besar, yaitu dosa dan kesalahan saudara. Kepelikan kita sudah Yesus tanggung. Maka sekarang mari datang ke mejanya untuk mengingat rayakan dan memaknai peristiwa kematian Kristus. Dia mati supaya engkau hidup, dia bangkit supaya engkau diselamatkan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, saya berharap semua sudah ada, yang disiapkan di meja sudah tersedia untuk segera saudara dan saya memulai pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dibersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini, yang untuknya sesungguhnya kita juga mengingatkan kita kepada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Sebelum kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini, maka mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga,
kami memuji kemuliaan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya secara bersama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu yang Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang telah disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami berdoa kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara di rumah tetap berdiri. Saudara umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang berada di rumah, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, termasuk yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara, dengan bentuk panganan apapun yang telah tersedia di meja saudara.
Tetapi marilah kita menerima dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Umat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesama, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena itu, ambillah, bagikanlah. Dan sekarang makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa-dosa kita. Saudara umat Tuhan, anggur dalam cawan yang atasnya kita pakai mengucap syukur saat ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ambillah, bagikanlah. Dan sekarang minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, Saudara di rumah, kita bersyukur bahwa meja perjamuan Tuhan telah diluaskan di rumah kita masing-masing. Maka sekarang terimalah berkat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Amin.